Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kalau kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab harian. Nah, mulai minggu lalu atau kemarin, kita sebut ini sebagai belajar Alkitab harian karena saya merasa bahwa kalau dikatakan belajar Alkitab satu pasal satu hari, terkadang satu pasal terlalu banyak, mungkin kita bisa bagi satu pasal dalam beberapa pelajaran. Dan kalau dibilang renungan harian, saya percaya bahwa mungkin kita sudah ada renungan harian setiap hari di rumah masing-masing, maka kita ganti dengan belajar Alkitab harian. Setiap hari kita mau belajar bagian daripada firman Tuhan dan lebih sedikit detail atau lebih sedikit mendalam untuk kita mengerti apa yang disampaikan dalam firman Tuhan. Kita lanjutkan studi kita dalam kitab Imamat, dan hari ini kita akan bersama-sama belajar Imamat pasal 19. Nah, seperti biasa, sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian nomor 162, Bapa Surgawi memeliharaku. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau waktu laut mendung, dalam topan aku aman. Bapa Surgawi memeliharaku. Dalam keadaan apapun dalam hidup, Tuhan tidak berjanji bahwa hidup kita akan selalu baik, senang-senang saja, sehat-sehat saja, bahkan kaya raya. Tapi Tuhan berjanji Dia akan memelihara kita dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan sakit, keadaan susah, keadaan miskin sekalipun. Tuhan selalu dekat dan akan menyertai dan menolong kita. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Imamat pasal 19. Kita akan lihat ayat-ayat dalam firman Tuhan ini, dan kita mau melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel secara khusus, dan apa pelajaran yang bisa kita ambil mengingat karakter Tuhan dan apa yang Tuhan inginkan dari umatnya yang kita bisa lihat dalam Imamat pasal 19 ini. Nah, di ayat 1 dan 2 kita melihat tentang Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi dari ayat 1 sampai 8 kita akan melihat bersama-sama tentang Tuhan itu kudus. Dan kalau Dia itu kudus, apa yang Dia tuntut daripada umatnya? Yang Dia tuntut daripada umatnya juga harus menjadi kudus. Nah, kata kudus kembali adalah sebuah kata yang bermakna perpisahan atau pemisahan. Terpisah dari hal-hal yang duniawi dan kedagingan, melainkan condong kepada beribadah kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Itu maknanya kudus. Kudus bukan hanya sekadar di mulut aku kudus, bukan demikian. Kudus bukan berarti kamu berada juga di dalam sebuah gua tanpa berkomunikasi dengan apapun di dalam dunia ini. Itu bukan kudus juga. Kudus yang dimaksudkan adalah ketika kamu berada dalam dunia, bahkan ketika kamu berada di dalam kehidupan sosialmu, ketika kamu berada dalam lingkunganmu, dimanapun kamu berada, dimana Tuhan tempatkan kamu bisa berbeda dengan mereka. Kamu bisa hidup tanpa mengikuti hal-hal duniawi yang mereka lakukan, dan kamu bisa hidup dengan menunjukkan karakter Tuhan di dalam hidupmu. Itu namanya kudus. Jadi dikatakan di sini Tuhan kita adalah kudus. Tuhan Allahnya bangsa Israel yang telah menyelamatkan mereka, telah menciptakan mereka dan menyelamatkan mereka dari tanah perbudakan dan akan membawa mereka ke tanah perjanjian, adalah Allah yang kudus. Jadi mereka adalah milik Allah yang kudus. Jadi kalau mereka adalah milik Allah yang kudus ini juga menuntut agar mereka hidupnya kudus. Sama seperti kita orang Kristen. Kita juga adalah umat pilihan Allah. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kita diciptakan pada mulanya dan kemudian kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita, sehingga kita diampuni dari segala dosa. Yang tadinya kita menuju perjalanan kita menuju api neraka, Tuhan selamatkan kita sehingga kita akan masuk ke tanah perjanjian, yaitu surga. Dan di sana kita akan hidup bersama Tuhan selama-lamanya, kekal. Karena Dia adalah juru selamat kita, hidup kita ini adalah miliknya. Dan yang Dia inginkan,
dalam hidup kita yang terlihat. Bukanlah kekayaan, bukanlah segala hal yang terlihat secara duniawi, keberhasilan duniawi, tetapi hanya satu, kekudusan. Kekudusanlah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan kita melihat juga contohnya dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16, untuk kita orang Kristen, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Banyak orang Kristen melupakan perjanjian lama dan berpikir bahwa perjanjian lama tidaklah cocok, tidaklah relevan untuk kita gereja dalam perjanjian baru. Tidak. Para rasul menunjukkan kepada kita di sini kalau mengenai karakter Allah dan apa yang Allah tuntut dari umatnya, karakter apa yang Allah tuntut dari umatnya, perjanjian lama sangatlah penting untuk kita selalu baca dan kita renungkan. Karena di sana kita melihat kekudusan Allah, keadilan Allah, kemurahan Allah, dan apa yang Dia tuntut dari umatnya. Karakter seperti apa yang Dia inginkan dari umatnya. Dan Rasul Petrus ini menunjukkan bahwa apa yang dituliskan dalam imamat ini memang sungguh adalah juga untuk kita orang Kristen. Bahwa kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Kembali saya baca ayat 15, di sini dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Kita disebut sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Nah, pengikut Kristus bukan hanya sekadar, oh aku pengikut Kristus, aku berada di belakang Kristus, Kristus ada di hadapanku, Kristus akan membela aku, Kristus akan menolong aku. Bukan demikian. Tapi kalau kita bilang kita mengikut Kristus, berarti secara aktif kita mau mencontohi apa saja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan di sini dikatakan dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia, menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus berlomba-lomba, berusaha semaksimal mungkin setiap hari. Apalagi yang kurang, apalagi yang masih belum serupa dengan Kristus. Karakternya, baik dalam kekudusan, keadilan, kasih, semuanya harus sesuai seperti apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Itulah hidup kita sebagai orang Kristen, harusnya. Katakan di ayat ketiga dan keempat, setiap orang di antara kamu harus menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, setelah Tuhan katakan bahwa kita harus hidup kudus, orang Israel harus hidup kudus, sekarang Dia masuk ke dalam hal-hal yang lebih praktis. Oke, dalam kamu hidup kudus di hadapan Tuhan. Apa yang bisa kamu lakukan? Dan sekarang dimulai dari orang tua. Oke, ingat, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itulah perintah kelima. Dan di sini ditunjukkan oleh Tuhan bahwa perintah kelima ini lebih detail lagi, dikatakan di sini setiap orang di antara kamu haruslah menyegani. Nah, kata menyegani di sini juga berarti takut. Takut kepada ibunya dan ayahnya. Oke. Nah, takut kepada ibunya dan ayahnya di sini ada suatu hal yang harus kita perhatikan. Oke, ada seorang teolog yang menuliskan beberapa hal mengenai ayat 3 ini. Ya, dikatakan yang pertama, ketika masih di rumah, lakukan apa yang pantas bagi mereka. Oke, dan tolonglah mereka. Lakukan apa yang pantas. Kamu sebagai seorang anak, apa yang bisa kamu lakukan untuk orang tuamu selagi kamu masih di rumah? Lakukan yang terbaik. Kalau kamu bisa menolong orang tuamu dalam mencuci pakaian, menolong mereka dalam membersihkan rumah, lakukan semaksimal mungkin. Apa yang mereka perintahkan kepadamu, lakukan. Oke. Yang kedua adalah ketika anak telah dewasa, jangan lupa untuk mengurus orang tua. Banyak orang dewasa setelah dia kuliah, kemudian dia sudah bekerja, dia lupa orang tuanya. Dia tidak lagi menolong orang tuanya. Dia tidak lagi memperhatikan, mempedulikan apa yang dibutuhkan oleh orang tuanya. Dia merasa, oh, itu semua adalah tanggung jawab orang tuaku ketika aku masih di rumah. Oke. Mereka, itu adalah tanggung jawab mereka untuk mengurus aku, membesarkan aku, memberikan aku sekolah, memberikan aku makan, mereka memberikan semua yang terbaik bagiku. Itu tanggung jawab mereka. Oke, dan setelah semua tanggung jawab mereka itu selesai, sekarang aku hidup sendiri, aku tidak peduli lagi dengan mereka. Tidak demikian. Takutlah akan mereka, hormatilah mereka. Oke, peduli dengan mereka. Yang ketiga, ibu disebutkan terlebih dahulu di sini. Kita lihat kan, setiap orang di antara kamu harus menyegani ibunya dan ayahnya. Nah, biasanya laki-laki disebutkan duluan, tapi kenapa di sini ibunya dan ayahnya? Nah, ini hanya sebagai saya percaya ini Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa dalam hal ini, tidak ada yang lebih dulu, ayah atau ibu, kedua-duanya sama. Ayah dan ibu sama-sama setara di mata Tuhan sebagai orang yang harus kita segani, orang yang harus kita hormati, orang yang harus kita pedulikan. Itulah orang tua kita. Kita harus selalu menyegani mereka, menghormati mereka, takut akan mereka. Dan ketika mereka memerintahkan kepada kita sesuatu, mari kita lakukan. Asal apa yang mereka perintahkan bukan dosa.
Oke, bukan dosa. Banyak anak menuntut kasih sayang dari orang tua. Oh, orang tua harus menyayangi aku. Orang tua harus memberikan apa yang aku mau. Tapi apakah anak juga berpikir untuk memberikan apa yang orang tuanya mau? Sementara selalu kalau kita disuruh, kalau kita diperintahkan sesuatu, kita selalu menarik kaki, menyeret kaki kita. Karena malas, karena tidak mau menolong orang tua. Tidak ada hati yang sungguh-sungguh mau menghormati orang tua, mau menolong orang tua. Oke, nah menghormati orang tua di sini bukan berarti tidak boleh berbeda pendapat. Kita tidak boleh menyatakan kalau dia salah. Kita tidak boleh menegur dia kalau dia salah. Boleh, tetapi kembali dengan hormat dan takut. Oke, kita boleh memberitahukan apa yang salah. Kita boleh berbeda pendapat dengan mereka, tetapi kembali prinsipnya adalah dengan hormat dan takut. Banyak anak memaki-maki orang tuanya. Pada zaman sekarang, banyak anak bermain games. Dan ketika sedang bermain games, orang tuanya datang dan menyuruh dia sesuatu. Dia marah. Orang tuanya mengambil handphone dari tangannya, dia marah. Tidak jarang kita melihat dan mendengar bagaimana anak-anak bahkan memaki-maki orang tuanya. Saudara-saudara, kalau kamu anak-anak yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, bertobatlah. Bertobatlah. Karena Tuhan mau kita itu hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Dan ditambah di sini dikatakan dan memelihara hari-hari Sabatku. Kenapa dikaitkan menghormati orang tua dengan memelihara hari Sabat? Kenapa? Karena kita pada dasarnya ketika kita lahir ke dalam dunia, kita ini di bawah bimbingan orang tua. Dan orang tua yang baik, orang tua yang kudus. Nah, ini kepada semua orang tua. Kalau kamu memang orang tua yang baik, kalau kamu memang orang tua yang merupakan anak Tuhan, maka kamu harus membawa anakmu untuk beribadah kepada Tuhan di hari Sabat. Banyak orang tua memandang hari Sabat sebagai hari yang lebih rendah dari hari yang lain. Banyak orang tua menyuruh anaknya sibuk setiap hari Senin sampai hari Sabtu untuk menyuruh anaknya pergi sekolah. Kalau anaknya tidak pergi sekolah atau bermalas-malasan untuk pergi sekolah, orang tuanya marah-marah. Tapi kalau ke gereja, mengingat dan menguruskan hari Sabat, banyak orang tua yang tidak peduli. Mengaku Kristen, aku orang Kristen, tapi tidak mau membawa anak mereka ke gereja. Kalau anak mereka bermalas-malasan untuk pergi sekolah minggu, mereka katakan, kamu terlalu lelah ya. Dari hari Senin sampai Sabtu kamu terlalu capek sekolah, kamu terlalu capek melakukan segala kegiatanmu. Hari Minggu kamu terlalu capek, lelah, ya udahlah tak apa, tidur saja. Tidak perlu pergi ke gereja. Ini adalah dosa kita sebagai orang tua. Makanya anak-anak kita jangan bertanya nanti, kenapa anakku seperti ini? Kenapa anakku seperti itu? Kenapa anakku bandel sekali? Kenapa anakku tidak menurut kepada orang tua? Kenapa anakku melakukan dosa-dosa ini di luar sana? Bahkan anakku murtad daripada Tuhan. Karena kita orang tua. Di sini kita melihat bahwa Tuhan mengaitkan hubungan antara anak dan orang tua dengan hari Sabat. Karena hari Sabat pertama-tama diperkenalkan oleh orang tua kepada anak, bukan oleh hamba Tuhan. Ketika anak-anak itu bertumbuh, mungkin kita kunjungi mereka. Ketika mereka lahir, kita kunjungi orang tuanya, mengucapkan selamat kepada mereka sebagai hamba Tuhan. Selamat, anakmu telah lahir. Tapi siapa yang akan membawa anak-anak ini pertama kali ke gereja? Yang memperkenalkan kepada mereka hari Sabat? Orang tua. Karena orang tua yang tahu umur berapa mereka, bagaimana kondisi keadaan mereka, untuk bisa sekarang dibawa ke gereja. Orang tua yang tahu. Dan kita, orang tua, apa yang kita lakukan? Jadi di sini ingat, memelihara hari Sabat Tuhan. Dan anak-anak, ketika orang tuamu menyuruh kamu untuk pergi ke sekolah minggu, untuk pergi untuk beribadah kepada Tuhan di hari Sabatnya, baik itu yang sekolah minggu maupun yang sudah remaja dan pemuda, pergi. Ingat, sangat penting. Karena di sini dikatakan, akulah Tuhan Allahmu, sangat penting. Ketika Tuhan mengatakan, akulah Tuhan Allahmu, ini adalah satu kalimat yang selalu berarti bahwa Dia adalah Sang Pencipta kita dan Dia adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Dan di saat yang sama, ketika Dia adalah Sang Pencipta, Dia adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kita, di saat yang sama, Dia juga adalah Allah yang adil, yang akan menghukum ketika kita tidak melakukan kehendak-Nya. Jadi hati-hati. Di ayat keempat dikatakan, janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Di ayat 4 ini kita melihat berhala-berhala. Berhala-berhala adalah segala hal yang tidak ada kuasanya. Segala hal yang bersifat punya mata, punya hidung, punya telinga, tapi tidak berfungsi. Punya tangan, punya kaki, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Itu adalah berhala. Jangan membuat bagimu berpaling kepada berhala. Berpaling di sini berarti melihat. Melihat saja tidak boleh, apalagi sujud menyembah kepadanya. Jangan pergi lihat. Banyak orang Kristen pergi kemana-mana. Dan ketika mereka sedang pergi ke suatu tempat dan di sana ada berhala,
Oke, mereka dengan bangganya, dengan senang hati berfoto di sana dan menganggap bahwa ini adalah sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang keren. Berhala, jangan berpaling daripadanya, jangan promosikan berhala. Jangan. Berfotolah di tempat yang baik. Boleh berfotolah di tempat yang baik, yang tidak akan memberikan promosi terhadap penyembahan kepada berhala. Saudara-saudara, hati-hati. Kita sebagai orang Kristen harus menjaga selalu kehidupan kita. Ketika orang melihat kita, mereka harus melihat Kristus dalam hidup kita. Jangan mereka melihat berhala dalam hidup kita. Dan kemudian bukan hanya berpaling, berarti di sini kita tidak buat, orang lain buat, kita berpaling kepadanya, menyembah dia, melihat dia, suka terhadap dia. Tapi juga di sini kata, janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan, membuat bagimu Allah. Ini sebenarnya kalau kita berpikir secara akal sehat, kita akan berpikir bahwa bagaimana mungkin, kita adalah manusia, lalu kita menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, dan yang kita buat ini kita katakan Allah. Bagaimana mungkin? Anggap kita sang pencipta dari ciptaan ini yang kita buat ini, tapi sang pencipta ini yang menciptakan ini mengatakan yang dia ciptakan ini adalah Allahnya. Lalu dia sujud menyembah kepadanya. Itulah yang dilarang oleh Tuhan di sini. Segala dewa tuangan. Dan ini juga teraplikasi ke dalam hal yang simbolik. Bukan hanya secara fisik kita membuat dewa tuangan atau berhala. Zaman sekarang orang memiliki dewa bukan hanya secara fisik, tapi secara rohani, secara pemikiran. Bagaimana kita mau membuat Allah sesuai dengan keinginan kita. Kita mau Allah itu harus sesuai dengan apa yang kita mau. Kita bukan menggali kebenaran firman Tuhan untuk mencari tahu siapa itu Allah. Tapi banyak orang, bahkan orang Kristen, berpikir, aku mau Allah yang seperti apa. Aku mau Allah yang menerima aku apa adanya. Aku melakukan dosa apapun, Tuhan masih tetap senang kepadaku. Aku mau Allah yang seperti itu. Maka mereka mulai mengatakan kepada diri mereka, itu adalah Allah yang benar. Dan mereka mulai menyembah Allah yang demikian. Bahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mau Allah yang memberikan aku kekayaan. Maka para penginjil palsu akan datang dan membawa Injil palsu, yaitu Injil kemakmuran. Kamu mau Allah yang memberikan kamu kekayaan? Nah, ini dia. Allah yang memberikan kamu kekayaan. Ketika kamu percaya kepadanya, kamu tidak akan miskin. Ketika kamu percaya kepadanya, kamu tidak akan sakit. Karena di dalam dia, semua penyakit akan disembuhkan, mereka katakan. Mereka lupa apa kata firman Tuhan. Mereka tidak mencari Tuhan dalam firman-Nya. Mereka mencari Tuhan dalam pikiran mereka. Dan membuat Allah sesuai dengan apa yang mereka mau. Itu yang juga dimaksudkan di sini. Jangan membuat bagimu dewa tuangan. Jangan membuat bagimu Allah yang kamu inginkan. Hati-hati. Jadi apa yang kita pikirkan mengenai Allah, terkadang kita harus lupakan apa yang kita pikirkan. Kita kembali kepada Alkitab, karena Alkitab lah yang menunjukkan kepada kita sebenarnya Allah itu seperti apa, bukan pemikiran kita. Banyak orang mengatakan bahwa kita sudah menjadi Kristen, maka pemikiran kita juga menjadi kudus secara otomatis. Tidak demikian, saudara-saudara. Kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Itu kata Tuhan. Kalau mau pemikiran kita kudus, hati kita kudus, bukan otomatis, tapi melalui kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kita melihat kembali, kita lanjutkan di sini di ayat ke-5 dan ke-6. Dikatakan apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Kembali Tuhan mau menekankan kepada kita, bahkan ketika kita menyembah Tuhan. Dan kita bilang, ini adalah pemberian daripada aku untuk Tuhan. Saudara-saudara, jangan merasa hebat kalau kamu bisa memberi sesuatu kepada Tuhan. Karena semua apa yang kita miliki adalah pemberian Tuhan kepada kita. Kita hanya kembalikan kepada Tuhan apa yang sudah Dia berikan kepada kita. Dan ketika kita kembalikan kepada Tuhan, Tuhan kita menuntut agar dilakukan sesuai dengan apa yang Dia mau. Di ayat 6 dikatakan, haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, atau boleh juga pada keesokan harinya. Tapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga haruslah dimakan habis. Jikalau dimakan juga pada hari yang ketiga, maka itu menjadi sesuatu yang jijik dan Tuhan tidak berkenan akan orang itu. Siapa yang memakannya akan menanggung kesalahannya sendiri, karena ia telah melanggar kekudusan persembahan kudus yang kepada Tuhan. Nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Kita membaca dalam kitab Imamat bagaimana cara mereka membawa kepada Tuhan, dan sekarang bahkan untuk memakannya saja, untuk ikut memakan makanan tersebut yang dipersembahkan kepada Tuhan itu ada peraturan.
Ada peraturannya. Dan ini kita melihat karakter Tuhan. Karakter Tuhan adalah di dalam dia melihat penyembahan kita, ibadah kita kepadanya. Dia mau melihat semuanya dilakukan secara teratur. Ada aturannya. Bukan dilakukan secara sembarangan. Tidak demikian yang Tuhan mau. Allah kita adalah Allah yang mencintai keteraturan. Dia mau semuanya dilakukan dengan teratur. Bahkan ketika kita bilang, oh akulah yang memberikan kepada Tuhan. Orang Kristen zaman sekarang beribadah kepada Tuhan bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi untuk menyenangkan diri sendiri. Berpikir bahwa oh ini adalah persembahanku kepada Tuhan, maka aku sendiri yang atur. Ini persembahanku. Aku yang berikan persembahan. Aku yang berikan penyembahan. Aku yang memuji dia. Aku yang bernyanyi. Bukan dia. Dia harus menerima apa yang aku mau. Dia harus menerima apa yang aku berikan. Tidak demikian, saudara-saudara. Kamu pikir dengan kamu bertepuk tangan di hadapan Tuhan dan kamu bilang, ayo tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan, Tuhan akan senang. Perhatikan, apakah kamu bertepuk tangan sesuai dengan apa kebenaran firman Tuhan? Apakah kamu katakan amin, 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 Tuhan senang? Perhatikan, apakah itu menunjukkan bahwa Tuhan, apa yang disampaikan, apa yang kalian lakukan adalah benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Atau hanya sekedar aku mau melakukan ini, dan ini yang benar menurutku, dan Tuhan akan menerima, karena dia adalah Allah yang baik. Aku sekarang orang Kristen, apa saja aku lakukan kudus. Saudara-saudara berhati-hati, Tuhan mau segala sesuatunya diatur sedemikian rupa, sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Ayat 9-10, kita akan melihat tentang mengasihi sesama. Dikatakan di sini, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu itu. Karena harus ditinggalkan. Dikatakan di sini ayat 10 juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan ke kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allah. Sebagaimana Tuhan memberkati kamu, dengan tuaian, dengan hasil ladang, kamu boleh mengambilnya secukupnya. Sebanyak yang Tuhan katakan di sini. Tapi selebihnya biarkan itu untuk orang miskin. Karena akulah Tuhan Allahmu. Aku yang telah mencukupkan bagimu dan aku mau menggunakan kamu, memakai kamu juga untuk mencukupkan orang-orang lain yang tidak punya pekerjaan, orang-orang yang miskin. Nah, saudara-saudara, kita juga melihat di sini bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya melalui ini. Karakter Tuhan yang penuh kasih juga bisa kita aplikasikan dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Apa yang kita lakukan dengan harta yang kita miliki, berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kebanyakan di antara kita mungkin menikmati semuanya untuk diri kita sendiri. Adakah kita berpikir untuk memberikan kepada orang yang lebih rendah ekonominya, miskin, yang susah? Adakah kita berpikir untuk menolong mereka? Atau kita hanya berpikir, oh ini semua untukku, ini Tuhan berikan untukku, jadi aku nikmati sendiri. Saudara-saudara, mari kita mengasihi satu dengan lain. Ketika kita melihat saudara-saudara kita seiman khususnya yang sedang dalam kesusahan. Bukan karena bermalas-malasan tentunya. Karena kalau bermalas-malasan itu adalah penghukuman dari Tuhan untuk mereka. Tapi mereka sudah berusaha dengan sangat keras. Tapi mereka tetap hidup dalam keadaan susah. Mari kita tolong kalau kita bisa. Kalau kita ada berkat daripada Tuhan yang bisa kita berikan kepada mereka. Ayat 11 dan 12, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Kasihilah sesamamu. Jangan berbuat sesuatu yang merugikan sesamamu. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Kembali, di sini jangan kamu bersumpah palsu dalam nama Tuhan. Banyak orang Kristen bersumpah palsu, sikit-sikit nama Tuhan, sikit-sikit nama Tuhan. Benar atau tidak benar nanti. Yang penting nama Tuhan dulu. Banyak sekali hamba Tuhan menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Kembali saya selalu ingat ini dan tidak pernah lupa. Orang-orang yang pada awal corona mengatakan mereka adalah hamba Tuhan, tapi mengatakan dalam nama Tuhan katanya corona tidak akan masuk ke Indonesia. Menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Dan ini adalah kesaksian palsu, bersumpah palsu. Dalam nama Tuhan tidak masuk corona di Indonesia. Tidak lama corona masuk di Indonesia. Dalam nama Tuhan orang Kristen tidak akan terkena corona. Tidak lama kemudian semua orang Kristen mati. Banyak orang Kristen mati karena corona. Saudara-saudara,
Jangan menggunakan nama Tuhan dan seolah-olah suatu yang besar dalam nama Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah berjanji demikian dan kita mengatakannya. Ini sumpah palsu. Kita bahkan menuduh Tuhan. Makanya orang banyak juga bertanya, di mana kuasa Tuhan? Kamu mengatakan dalam nama Tuhan tapi tidak terjadi. Ayat 13 dan 14. Janganlah engkau memeras sesama manusia dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Jangan menindas. Jangan merampas milik orang lain. Dan jangan engkau menahan gaji pekerjamu. Kalau kamu adalah seorang bos, ada orang bekerja di bawah kamu, berikan gaji mereka pada waktunya. Jangan menahan-nahan. Jangan menyiksa hidup mereka. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Jangan menindas orang yang lemah. Di sini orang yang tuli kau kutuki karena dia tidak dengar, jadi kau kutuki dia. Dan kemudian orang buta karena dia tidak melihat, kau taruh batu di depannya sehingga dia tersandung. Jangan. Tolong mereka, lindungi mereka, bukan kerjai, bukan siksa mereka karena mereka lemah. Ingat di sini katakan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melihat orang tuli ini tidak mendengar memang, tapi Tuhan dengar. Orang buta ini tidak melihat memang, tapi Tuhan melihat. Jadi katakan di sini, akulah Tuhan. Akulah Allah yang setia. Kalau mereka apalagi anak-anakku yang tuli dan buta itu adalah anak-anak Tuhan, Tuhan akan menuntut balas. Dan pikir kamu bisa lewat begitu saja. Tolong mereka, jangan siksa mereka. Ayat 15 dan 16. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Adili dengan benar, jangan karena melihat orang. Jangan melihat orang. Lihat kebenaran. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Tidak peduli siapa orangnya. Jangan melihat, karena dia adalah orang yang punya pangkat. Kemudian kita tidak berani mengatakan dia salah. Dia salah. Ayat 16, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesama manusia, akulah Tuhan. Kembali, jangan mengucapkan saksi dusta. Janganlah engkau membenci saudaramu dalam hatimu, tapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Jangan benci dalam hati. Ketika kamu tidak suka dengan tingkah laku seseorang, katakan. Kamu boleh katakan. Kembali, tapi katakan dengan benar. Jangan katakan dengan cara yang salah. Jangan kamu berdosa. Jangan engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Kalau kamu tidak suka dengan apa yang dilakukan karena itu dosa, sampaikan kepada dia, tapi sampaikan juga dengan cara yang tidak berdosa. Jangan kamu jadi berdosa karena dia. Setelah kamu sampaikan, jangan ada benci dalam hatimu. Kemudian ayat 18, janganlah engkau menuntut balas. Jangan balas dendam dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Ketika kamu sudah menyampaikan, ketika dia melakukan apa yang salah kepadamu, bahkan menyakiti dirimu, ampuni dia, maafkan dia. Jangan dendam dalam hatimu, apalagi sampai kamu berpikir bagaimana membalasnya. Ayat 19 sampai 37 kita akan melihat tentang Tuhan kembali mengingatkan kepada kita untuk memegang ketetapannya. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku, janganlah kawinkan dua jenis ternak, dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih, dan janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Nah, kita mungkin berpikir, kenapa sampai seperti ini perintahnya? Apakah salah khususnya mengenai pakaian? Kan kalau kita menggunakan dua bahan dalam satu pakaian, bukankah harusnya bagus? Tapi kenapa di sini Tuhan sampai ke ada detail seperti ini? Kembali, kamu harus berpegang pada ketetapanku. Tuhan mau menekankan kepada orang Israel bahwa apapun yang aku perintahkan, kamu harus lakukan. Termasuk yang mungkin menurut kamu tidak masuk akal. Di sini Tuhan mau mengajari orang Israel dan juga mengajari kita. Bahwa terkadang kita tidak perlu banyak bertanya. Kenapa, dan kenapa. Yang perlu kita lakukan adalah taat dan taat. Karena kalau kita taat, Tuhan sayang sama kita. Kalau kita tidak taat, Tuhan marah terhadap kita. Jadi kita tinggal memilih. Kita mau memilih akal pikiran kita dan Tuhan marah terhadap kita. Atau kita mau memilih taat kepada Tuhan dan Tuhan sayang sama kita. Pilih saja. Saya percaya kalau kamu adalah orang yang bijaksana, kamu akan lebih memilih untuk taat kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah kita juga adalah Allah yang baik. Jadi apa yang dia perintahkan adalah baik. Dia tidak pernah memerintahkan kita untuk mendapatkan sesuatu hal yang celaka. Dia memerintahkan kita untuk mendapatkan hal yang baik, maka pasti baik. Walaupun kita tidak mengerti. Ini Tuhan katakan, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Kita mungkin bilang, gampang menyebutkannya, tapi sulit melakukannya. Kenapa sulit?
Sebenarnya bukan karena memang sulit melakukannya, tapi karena pikiran kita yang menentang hal ini. Kita bertanya banyak hal, kita tanyakan, Tuhan bagaimana kalau aku terus belajar firman-Mu, kalau aku merenungkan firman-Mu siang dan malam, bagaimana dengan makananku sehari-hari? Kita terus bertanya. Jadi percaya apa kata Tuhan, lakukan apa kata Tuhan. Tuhan akan menambahkan semuanya, Tuhan akan mencukupkan bagimu. Tidak perlu khawatir. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan mengatakan ini, dan ini juga adalah suatu hal yang bisa kita lihat sebagai sebuah ajaran mengenai pemisahan Alkitabiah. Kalau kita di sini janganlah kawinkan dua jenis ternak, dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih. Di saat yang sama Tuhan juga secara simbolik mengajarkan kepada orang Israel bahwa dua hal yang berbeda tidak boleh disatukan. Dan di dalam kerohanian, dua hal yang berbeda dalam kerohanian, yang benar dan yang salah tidak boleh bersatu, tidak boleh dalam satu pelayanan. Di sini kita melihat di ayat 20 sampai 21, apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, yang ini seorang budak perempuan yang ada di bawah kuasa laki-laki lain. Nah, ini adalah seorang budak, dan kemudian dikatakan di bawah kuasa laki-laki lain, berarti dia sudah ditunangkan dengan laki-laki lain oleh tuannya, tapi yang tidak pernah ditebus. Jadi dia masih budak yang terikat, belum pernah menjadi orang yang merdeka, diberi surat tanda merdeka, maka perbuatan itu haruslah dihukum. Tetapi karena dia adalah seorang budak, kita melihat di sini bagaimana Tuhan mengasihi orang-orang yang lemah, termasuk para budak di sini. Tapi janganlah keduanya dihukum mati. Sebenarnya hukumannya adalah hukuman mati. Oke, kita bisa melihat dalam Ulangan pasal 22 bagaimana setiap orang yang sudah bertunangan, kalau dia berbuat zina, dia akan dihukum mati. Tapi karena dia adalah seorang budak, Tuhan mau menunjukkan kasih yang besar terhadap orang yang lemah. Oke. Makanya kalau orang menuduh bahwa Allah perjanjian lama adalah Allah yang kejam, tidak. Dia justru mengasihi di sini. Dia menunjukkan kasihnya. Kalaupun mereka sebenarnya harus dihukum mati, tapi jangan dihukum mati. Karena perempuan itu belum dimerdekakan. Karena dia masih seorang budak. Dia berada dalam kondisi yang sangat, bisa dikatakan sangat rendah. Dia adalah seorang budak. Jangan menambah kesengsaraannya. Oke, tapi di sini dikatakan laki-laki itu, laki-laki yang bersetubuh dengan dia, itulah yang harus membawa tebusan salahnya kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan, yaitu seekor domba jantan sebagai korban penebus salah. Dan imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan, korban penebus salah di hadapan Tuhan, karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya itu. Kita lihat di ayat 23 sampai 25 tentang apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. Nah, kenapa ditunggu sampai 3 tahun kalau baru ditanam? Karena buah pada masa tersebut orang percaya bahwa buah 3 tahun pertama kuranglah baik. Tahun keempat baru yang terbaik. Dan dikatakan di ayat 24, tapi pada tahun yang keempat yang terbaik ini haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan ini dibawa ke hadapan Tuhan, dan juga pada masa tersebut bisa dimakan bersama di hadapan Tuhan sebagai bentuk sukacita di hadapan Tuhan. Ayat 25, barulah pada tahun yang kelima kamu boleh memakan buahnya supaya hasilnya ditambah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Barulah tahun kelima baru kamu boleh membawa bagi dirimu sendiri. Nah, di sini Tuhan kembali menunjukkan kepada kita betapa Dia adalah Allah yang berkuasa terhadap segala sesuatu, termasuk kepada hasil kerja kita. Karena tanpa Dia memberkati, kita pun tidak bisa bekerja, kita pun tidak bisa menghasilkan. Ayat 27, janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada, janganlah kamu melakukan telah atau ramalan. Nah, kita sudah belajar tentang jangan makan darah, tapi di sini lebih spesifik kepada budaya atau kebiasaan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Oke, mereka suka memakan makanan daging yang masih ada darahnya. Nah, Tuhan katakan jangan samakan dirimu dengan mereka. Kamu tidak boleh sama dengan mereka. Kamu harus berbeda dengan mereka. Jangan. Dan janganlah kamu melakukan telah atau ramalan. Oke, jangan percaya dengan horoskop. Jangan percaya dengan bintang-bintang, zodiak. Oke, janganlah kamu mencukur tepi rambutmu, rambut kepalamu berkeliling, dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. Nah, ini kembali, baik itu tentang janggut maupun model rambut di sini adalah hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan, khususnya imam mereka mengajarkan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kalau mereka melakukan ini mereka akan lebih beruntung, lebih baik. Oke, sama halnya dalam kehidupan kita sekarang, banyak hal yang dikatakan ini lebih beruntung, ini tidak beruntung, segala macam. Hari ini lebih baik dari hari yang lain dalam hal yang mistik. Nah, itu kita tidak boleh percaya. Banyak orang
bahkan mengaku Kristen, tapi kalau mau menikah, cari hari yang baik. Apa itu hari yang baik? Adakah hari yang baik yang disebutkan oleh firman Tuhan? Tidak ada. Semua hari baik. Oke, kalau kita mau menentukan waktu pernikahan, tentukan saja hari yang paling baik dalam artian semua orang bisa mengikutinya. Oke, mungkin hari libur, hari di mana semua orang yang kita undang bisa datang. Bukan hari yang baik dalam artian mistik. Oke, entah bulan apa, bulan purnama, bulan ini segala macam. Kita orang Kristen tidak boleh. Itu firman Tuhan kepada kita. Dan di sini katakan ayat 28, janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Menggoresi tubuh di sini melukai diri karena orang mati, mungkin dalam kesedihan, dan kemudian merajah tanda-tanda pada kulit di sini, bahkan menato, membuat tanda untuk mengenang orang yang sudah mati. Firman Tuhan mengatakan kepada kita tidak boleh. Orang yang sudah mati kita boleh bersedih, tapi firman Tuhan kembali kita diingatkan dalam 2 Tesalonika pasal 4 ayat 13 supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kalau orang yang sudah mati, keluarga kita, orang kita kasih sudah meninggal dunia, kita jangan bersedih seperti orang-orang yang tidak percaya Tuhan sampai melukai diri, bahkan ada yang sampai mau masuk ke dalam kuburannya. Tidak demikian. Kita mempunyai pengharapan. Apalagi kalau yang kita kasih adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita akan bertemu dengan dia kembali di sorga. Dan kemudian di Pengkhotbah pasal 9 ayat 5, kalau mengenai kenang-kenangan terhadap orang yang sudah mati, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kita sebagai orang Kristen boleh mengubur orang tersebut, memberikan tanda di kuburan tersebut, bahkan sedikit mempercantik kuburannya. Hanya sebagai bentuk apa yang bisa kita kasih atau bentuk kasih kita kepada dia yang kita kasih. Tapi jangan berlebihan, jangan sampai itu membuat kita selalu mengingat-ingat dia dan bahkan berharap ini akan menyenangkan hatinya. Tidak. Karena dikatakan dalam Pengkhotbah 9 ayat 5, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi baginya. Tak tahu apa-apa berarti bukan mereka tidak ada pemikiran, tapi tak tahu apa-apa berarti tidak ada lagi hubungan mereka dengan kita. Ini dalam tidak tahu apa-apa berarti tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi dalam dunia. Mereka sekarang di sorga. Mereka sudah tenang di sana. Mereka hidup bersama dengan Tuhan di sana. Mereka tidak lagi mengurusi urusan kita yang ada di bumi. Itu maksudnya di sini. Dan tak ada upah lagi bagi mereka. Mereka tidak melakukan pekerjaan lagi seperti yang dilakukan di bumi ini. Mereka sudah di sorga. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Seharusnya di sini kita diajarkan oleh firman Tuhan. Ketika orang sudah mati, itulah akhir hidupnya dan biarlah itu berlalu. Sampai kita kembali nanti bertemu dengan dia di sorga. Jadi saat ini, setiap ada kuburannya, jangan berlebihan. Bahkan sampai menato diri, menunjukkan aku mengasihi dia, tak kasih wajahnya di sana. Tidak perlu. Janganlah engkau merusak kesucian anakmu perempuan dengan menjadikan dia perempuan sundal. Supaya negeri itu jangan melakukan persundalan sehingga negeri itu penuh dengan perbuatan mesum. Jangan jual anakmu perempuan. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Kembali Tuhan ingatkan hari sabat dan hari kudusnya. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Jangan pergi kepada dukun. Janganlah kamu mencari mereka dengan demikian menjadi najis karena mereka akulah Tuhan Allahmu. Jangan. Itu juga orang Kristen tidak boleh pergi kepada dukun. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Nah, ini adalah lanjutan dari hukum kelima mengenai hormati ayahmu dan ibumu. Dan termasuk di sini kepada semua orang yang lebih tua daripada kita. Berdiri di hadapan orang ubanan berarti ketika dia datang jangan duduk santai dan hey halo, tidak seperti itu. Tapi kamu harus bisa menunjukkan rasa hormatmu kepadanya. Kalau kamu sedang duduk, dia tidak ada tempat duduk, berikan dia tempat duduk. Itu maksudnya. Banyak anak-anak tidak mengerti hal ini. Terkadang kita pergi di mana ada anak-anak di sana, mereka duduk santai, bahkan mengangkat kaki mereka, orang tua disuruh berdiri. Ayat 33-35, apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihlah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran timbangan dan sukatan. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Semua alat-alat pengukur harus dipakai dengan benar.
Oke, dengan adil, demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya itu, akulah Tuhan. Jadi perintah-perintah tentang kehidupan bersama di Israel yang tadi kita sudah melihat bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen juga prinsipnya sama. Mari kita lakukan supaya Tuhan senang terhadap hidup kita dan kita ditolong, dipelihara, disertai oleh Tuhan kita dan tidak mendapatkan penghukuman daripadanya. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.